Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa ba'du. Terima kasih kepada Anda moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang selayang pandang PKU. Yang saya hormati juga para panitia pelaksana, wabil khusus ketua PKU dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi para mahasiswa dan mahasiswi baru, wabil khusus ulama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Universitas Banjarmasin, yang pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dapat bertemu muka untuk tentunya lebih mengenal apa itu PKU. Saya dalam hal ini memohon maaf yang sebelumnya bahwa materi ini memang harusnya di materi pertama, yang di awal kalian mengikuti acara ini harusnya materi ini dikenalkan di awal. Dan memang rundown yang disusun oleh panitia memang seperti itu. Namun berhubung kita yang memang ada kendala, ya, karena ada kegiatan-kegiatan urgen di rektorat yang kemudian mengharuskan kita untuk memundurkan jadwal yang ada ini ke hingga hari ini. Jadi materi awal di akhir, namanya ya materi awal tapi di akhir. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, saya juga mengucapkan, ya meskipun ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wadek 3 mungkin sebelumnya ya, ucapan selamat datang dan selamat bergabung pada kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi baru di program khusus ulama. Tentunya kami sangat bergembira dan bersyukur ya bahwa anak-anak sekalian berkenan menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang terpilih ya di program khusus ulama untuk berkuliah dan menimba ilmu di Fakultas Usuluddin Humaniora UIN Universitas Banjarmasin. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal Anda untuk menuju kesuksesan dan kesuksesan dan kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang dirahmati Allah, slide-nya mau dikirimkan. Judulnya mantap sekali ya. Anak sekalian yang dirahmati Allah, program khusus ulama itu adalah program unggulan yang ada di Fakultas Usuluddin ya, yang pada awalnya itu dimulai sejak tahun 2005. Saya sempat jadi tanggal 29 Maret 2005 berdasarkan surat dari Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam ya, tanggal 29 Maret 2005 nomor DJ.2 Romawi DT Romawi 2 Romawi 3 garis miring PP 02 3 garing 363 garing garis miring maksudnya pemilih kita 2005 ini telah memberikan ketetapan bahwa program khusus itu dilaksanakan di 5 institusi perguruan tinggi di Indonesia. Nah, baik itu STAIN ataupun IAIN. Saat itu belum ada UIN ya. Jadi yang menjadi fokus di sini adalah IAIN dan STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan alhamdulillah kita dulu namanya IAIN Antasari Banjarmasin itu mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan program khusus ini. Lalu kemudian berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam ya, tanggal 24 Oktober 2005, ini perlu diketahui ya, tanggal 24 Oktober 2005 nomor
DJ titik 2 Romawi garis miring 532 garis miring 05 tentang perguruan tinggi agama Islam penyelenggara program khusus pengembangan ilmu usuluddin. Itu namanya dulu, ya. Program khusus pengembangan ilmu usuluddin. Nah, jadi terbitnya surat ini menandai dibukanya program khusus. Saat itu memang kita menamakannya dengan program khusus ulama, yang mana ini dikhususkan untuk fakultas usuluddin saja. Jadi fakultas yang lain itu tidak. Yang dapat kehormatan untuk menyelenggarakan program khusus ini hanya fakultas usuluddin di YN atau STAIN yang ada di 5 perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita ini alhamdulillah, ya. Jadi terpilih, ya, terpilih dari 5 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program khusus ini. Oleh karena itu maka ini mungkin catatan bagi kawan-kawan buku, ya. Ini sudah usia PKO yang 17, ya. 17 tahun lah PKO nih. Nah, saya berharap nanti untuk kawan-kawan buku agar segera menyelenggarakan semacam halal, ya, hari lahir. Nah, ini tanggal 24 Oktober 2005. Berarti 24 Oktober ini adalah hari lahir PKO. Bukan? Nah, jadi saya berharap nanti ada semacam, kalau bisa nanti ada film dokumenternya, ya. Jadi bagaimana perjalanan PKO itu sejak awal sampai 17 tahun. Karena ini momentum yang sangat tepat sekali. Nah, kalau anak muda nyebutnya Sweet 17, ya kan? Ya, nah ini bagus banget nih. Nah, silakan dengan kreasi bahagian untuk memformat kegiatan ini seramai mungkin, ya. Ada satu impor dulu di awal gitu, bahwa kita akan menyelenggarakan harlah kita yang 17 tahun nih untuk kaum PKO, ya. Baik, anak sekalian. Jadi program khusus ini sudah sampai usia yang ke-17 dan alhamdulillah begitu banyak alumni-alumni, ya, yang luar biasa sekali memberikan kontribusi untuk semua, ya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara yang ada di tempat kita khususnya. Lanjut. Nah, ya sudah, lanjut. Ya. Jadi dia diselenggarakan secara khusus, ya, diselenggarakan secara khusus dan berbagai macam pola, ya. Kalau dulu kita memang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri, yang bebas, yang terpisah dari jalur penerimaan mahasiswa baru di universitas atau di institut, ya, saat itu. Lalu kemudian supaya lebih tertib administrasi dan supaya tidak kesulitan, ya, karena ada dulu kejadian atau kasus, ya, bahwa mahasiswa PKO itu sepertinya ilegal, gitu, ya, karena tidak terdaftar, karena mereka didaftarkan itu melalui jalur tersendiri, tidak include di dalam jalur penerimaan mahasiswa baru di YN atau Antasari. Lalu kemudian diambillah kebijakan, ya, sebelumnya mungkin kawan-kawan senior ini sudah tahu, ya, di semester 2 itu baru bisa masuk PKO. Nah, di tahun ini kita terapkan, kita ubah kembali ke asal, namun tetap bergabung dengan jalur yang 3 itu, ya. Ada jalur ya, jalur prestasi, ya, SPAN, kemudian PTKN dan jalur mandiri. Yang jalur SPAN ada, mantap banyak. Yang jalur UM, masya Allah. Yang jalur mandiri, wah, bukan semua. Jadi yang semua ini legal mahasiswa, ya, statusnya. Makanya kemudian sekalian pemberlakuan status Anda sebagai mahasiswa baru itu Antasari itu sama dengan mahasiswa baru itu, kan? Iya. Wah, ini masya Allah luar biasa ini dari pengelola kita yang sudah merumuskan, ya. Memang visi misi ini sebetulnya mengacu pada visi dan misi UIN Antasari Banjarmasin yang dalam bahasa slogannya itu ada yang ingat? Unggul dan
menjadi pusat pembinaan kader ulama ilmuwan muslim yang berbasis pada, mudah-mudahan paham ini bahasa Inggris mendatangnya, ya, pada integrasi tradisi akademik dan tradisi pesantren dengan tetap berpijak pada kearifan lokal dan wawasan global untuk melahirkan sarjana muslim yang unggul dan berakhlak. Nah, ini begitu mulia ya isi dari lembaga PKU ini, ya, yang pada intinya tentu mengacu pada visi WIN untuk menjadikan kader-kader ulama yang unggul dan berakhlak. Kemudian misinya, nah ini ada beberapa, menyelenggarakan pembinaan intensif mahasiswa dalam rangka mencetak kader ulama dan ilmuwan yang berpegang pada kearifan lokal dan memiliki wawasan global. Nah, makanya kita tradisi pesantren itu dipertahankan, ya. Nah, makanya Anda sekalian diwajibkan untuk mondok. Jadi mondok di perguruan tinggi, mondok di kampus gitu ya, selama studi yang memang diberikan beasiswa 4 tahun ya. Kemudian di dalam itu Anda sekalian juga akan diberikan pembinaan keulamaan untuk menggali dan membentuk ya karakter keulamaan itu seperti apa. Kemudian menyelenggarakan penguatan tata kelola program khusus ulama. Kita ada beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang khusus sifatnya, yang itu tidak diberlakukan untuk mahasiswa reguler, tapi diberlakukan untuk pihak-pihak semua. Kemudian menunjang akselerasi integrasi keilmuan dalam tradisi akademik dan tradisi pesantren. Nah, jadi ada 2 tradisi yang kita jalani dengan sekalian. Ada tradisi akademik dalam artian bahwa pian tetap kuliah seperti mahasiswa reguler, ya, mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Tetapi Anda juga tetap diikutkan dan dibina dalam tradisi pesantren. Makanya nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pesantrenan ya, ada halaqah, kemudian ada kegiatan keulamaan, pembinaan keterampilan keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim lingkungan asrama pesantren yang kondusif dan mampu memberdayakan mahasiswa secara kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembinaan intensif mahasiswa. Ya, ini bahasa-bahasanya kan gitu ya, bahasa-bahasa ilmiah ya. Artinya kita istilahnya yang gimana ya, yang namanya jiwa santri itu bagaimana tetap harus ada. Ya, kalian ini pesantren semua ya. Ada yang tidak ya, tapi pasti pernah ada mondok ya. Pasti. Kalau nggak ada pesantren kita lah. Kalau pesantren kita sering ya. Jadi jiwa pesantren, jiwa santri itu tetap harus terpatri dalam diri kalian. Ya, kami juga ya. Makanya kita bersyukur pemerintah itu ada menetapkan satu hari khusus yang namanya hari santri. Yang hari santri nasional. Ada yang ingat tanggal berapa? 28. Nah, kurang lebih 2 hari ya sebelum PKU buka. Jadi ini momentum hari santri sebetulnya. Yang momentum santri. Makanya ada 2 bagian yang mendasari PKU ini diselenggarakan di Fakultas Hukum ini. Yang pertama, ini memang lebih berkenaan dengan dulu saat itu ya, minimal sekat langka. Fakultas kita ini memang termasuk yang langka pembinaan ya. Jadi sampai-sampai ada yang menyebutkan dosen kita jagoannya sampai hari kiamat pun usul ini tidak akan pernah sama dengan tarbiyah ya. Sampai hari kiamat ini mahasiswanya ini tidak banyak karena memang ini fakultas pemikiran gitu ya. Dan tidak banyak orang yang suka dengan berpikir itu ya. Ya Pak. Kemudian ditambah lagi dengan fakta bahwa saat itu sangat gencar-gencarnya paham-paham yang liberalis ya, yang liberalis yang biasanya berhembus di Fakultas Usuluddin ya. Dan ini banyak kejadian-kejadian tidak di sini ya, tapi di institusi di luar sana ya, yang ada Fakultas Usuluddinnya itu yang mana, nah ini luar biasa pemikirannya sudah apa ya,
menyimpang gitu, ya sudah menyimpang. Nah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi kita yang pemikirannya saat itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, sehingga ya banyak yang ada mau sembahyang lagi lah, yang bahkan macam-macam lah, yang itu pada anunya. Dan kalau kita ya yang pernah mengaji di dalam tradisi pesantren itu anggap ini sudah salah nih tauhidnya nih, ini sudah salah nih anunya. Nah, makanya kemudian masyarakat saat itu merasa istilahnya enggan untuk memasukkan anak-anaknya ke usuluddin, karena bisa harus berang lagi kalau usuluddin aja. Kayak itu. Nah, padahal justru fakultas ini yang mencetak kader-kader ilmuwan yang kiprahnya sampai sekarang luar biasa. Ya, jadi kata dari sebagian, mungkin saya ada ikut PPAP yang kemarin di fakultas itu, ikut ya. Nah, sedikit tapi berkualitas. Ya, kita ini biar aja sedikit, tapi kualitas kita yang penting. Lanjut. Lalu kemudian ada sekalian dengan fakta yang dua tadi, satu lagi ya, 3 ya. Karena memang kalau kita lihat dari awal berdirinya perguruan tinggi Islam di Kalimantan Selatan ini, itu yang mendirikannya adalah para ulama. Yang mendirikan itu para ulama, ya. Di ruangan kami itu, ya, itu rekan pertamanya itu kiai-kiai bertangga, nah, semua ulama ya, semua para ulama tuan-tuan guru. Nah jadi kita ingin mengembalikan semangat itu, ya. Artinya bahwa PKU ini adalah alternatif pendidikan keulamaan bagi para pemuda Islam. Dan kita alhamdulillah saingannya ada lagi perguruan tinggi yang lain, tapi saingan kita luar negeri, ya, Mesir, Yaman gitu. Betul, ya. Jadi calon-calon mahasiswa PKU ini mereka itu dua aja pilihannya, mau cari PKU ke Mesir atau ke Yaman gitu ya. Oh, jadi luar biasanya ada pembicaraan di UIN atau YN di tempat lain gitu. Saingannya kita nih Al Azhar lawan itu aja. Jadi luar biasa PKU ya. Anak-anak sekalian, nah ini ada beberapa pembinaan yang kita lakukan, ya. Ada pembinaan karakter, kemudian ada pembinaan kajian proses Islam, ya, hal-hal ya. Kemudian ada pembinaan tahfidz dan hadis Al-Quran. Ini juga terus terang ada sekalian, kita juga banyak melakukan bandingan studi banding ya ke beberapa institusi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program khusus ini, dan memang kita saat ini masih di bawah itu standarnya. Tapi itu pun kadang jadi masalah bagi para mahasiswa, ya. Di Makassar dulu kita ada kunjungan sana, jadi kita tanya anak-anak di sini kewajiban utamanya berapa juz? Wah, kami di sini itu tahun 2014 ya, yang regulernya saja itu udah 4 juz untuk prodi tafsir, ya. Untuk yang program khususnya itu 2 kali lipat, ya, ada 8 juz. Nah itu tahun 2014 tuh. Saat itu kita masih jadi pengelola calon. Nah, sekarang masih dipertahankan ya, 4 juz itu. Nanti kita akan tingkatkan lagi, ya. Ini dalam rangka menumbuhkan karakter keulamanya tadi begitu. Supaya calon ulama itu pada hafal di 30 menit. Nah, giliran membaca surah sajadah, mundur. Nah, atau istirahat lambat datang. Nah, disuruh mimpin Yasin, kamu ada apa? Mana bukunya? Kalau kita, jadi harus hafal, ya. Kemudian ada pembinaan kebahasaan. Nah, pembinaan kebahasaan ini makanya kita ketentuan untuk menulis tugas akhir dan skripsi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris itu masih diberlakukan. Makanya kemudian ini juga untuk kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi baru, ya, bahwa Anda sekarang itu akan disamakan statusnya dengan mahasiswa reguler untuk UPB. Anda wajib mengikuti kegiatan UPB, ya. Nanti ada assessment tes
kesempatan, karena saya yakin Anda sekalian bahasa Arab dan bahasa Inggris tidak semuanya merata penguasaannya. Ada yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya rendah. Ada yang bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya rendah. Ya, ketika kita menguji ya calon-calon mahasiswa dulu suruh baca kitab lancar begitu, malah disuruh bahasa Inggris, ngapain angkat tangan dulu lalu kata awal menyerah dulu sih, menyerah dulu sih. Pokoknya misalnya yes, no, I love you. Kemudian selanjutnya pembinaan pelatih kemudian ini juga ya. Nah nanti saya berharap kawan-kawanku agar memaksimalkan fungsi masjid kita. Karena kita sekarang sudah ditetapkan sebagai salah satu fakultas yang juga hijrah ke kampus luar, maka ini otomatis kan kita akan terbagi. Untunglah program khusus ulama ini ditetapkan oleh rektor kita saat ini itu tetap di kampus satu. Ya, baik semua prodi ya, baik IAT, prodi SAA dan AFI. Sementara IAT reguler itu kuliahnya di kampus luar. Sementara PIAN karena program khusus lalu ditempatkan di sini. Ya, dan insya Allah nanti kalian juga akan dibangunkan asrama, ya asrama khusus di samping kantor Mahat ya. Nah itu dulu itu asrama kita, ya asrama kami itu. Saya juga dulu pernah jadi pengasuh ya di Putri, jadi asrama Putri, asrama Putra gitu. Alhamdulillah kita bisa memaksimalkan fungsi masjid. Nah jadi nanti saya berharap ini betul-betul bisa difungsikan dengan maksimal. Sementara ini kita ya tempat ibadah kawan ya, tempat ibadah kawan kita kan mahat aja kita nah di atas sekolah untuk kawan-kawan ini. Saya dan kami ya tentunya mohon maaf tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih ya. Hanya ini yang bisa diberikan untuk saat ini. Karena memang ya begitulah banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh pihak rektorat ya, dan dia sangat baik aja. Artinya ini semua memang ya kalau kita kembalikan kepada konsep agama ini sudah skenario atau bahasa agamanya takdir, ya takdir dari Allah yang harus dijalani ya di tahun 2000 berapa selama mulai dibongkar 2019 ke 2020. Nah saat itu kan dikira akan segera dibangunkan, ternyata dihancurkan dulu. Dan ketika mau dibangun ada masalah ini dan itu sehingga tertunda. Saya tidak bisa menjelaskan untuk masalah ini ya, itu semua menjadi kewenangan dari pihak rektorat. Kalau Anda tanya kenapa Pak, karena pusat biasanya ini jadi lama gitu. Nah ini bukan menjadi apa istilahnya kewenangan kami untuk menjawabkannya. Namun yang jelas bagiannya ada prosedur-prosedur yang harus dijalani untuk pembangunan asrama itu. Ya sudah banyak konsepnya sudah ada desain bangunannya itu sudah lengkap dan semua. Tapi nanti diharapkan insya Allah di tahun ini kata beliau akan mulai dibangunkan dan mudah-mudahan tahun depan itu Anda sudah bisa menempati asrama yang baru. Kemudian ada pembinaan akademik dan keulamaan ya. Nanti kalau mungkin sudah dikenal lah kegiatan-kegiatan PKU lah. Jawab saudara aja begini. Nah, ya. Ini beberapa ketentuan ya untuk paket pembinaan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Jadi kita menetapkan untuk tahfiz itu 5 juz, ya 5 juz supaya ada ujian ya kalau bahasa di kalau tahfiz itu ada tasmihnya, ya ada tasmihnya. Jadi anda diperdengarkan bacaan Anda dalam 5 juz itu seperti apa, nah, baru kemudian diberikan sertifikat seperti itu. Ya sama seperti kalau tahfiz. Dan itu keren loh, keren. Kenapa kita undang orang tuanya, kita undang gurunya, kita undang kawan-kawan untuk menyimak bacaan si mahasiswa nanti, ya si santri ya. Dalam satu waktu. Ya mungkin ada 2 orang istirahatnya mungkin ya ada 2 orang istirahatnya mungkin. Cuman kalau kita bandingkan dengan tradisi ulama-ulama dan salafus saleh jauh banget kita
Allah Subhanahu wa taala kita ada tahu. Nah, bagaimana beliau itu bisa membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an? Bahkan ada seorang tabi'in dari ahli ibadah ya, kalangan ahli ibadah, kata Imam Nawawi itu menghatamkan Al-Qur'an itu sampai 8 kali sehari semalam. Apa membaca? Jadi kita kan pernah tasmi ada dulu ya mahasiswi kita yang hafizah 30 juz itu mulai pagi sampai sore. Mulai pagi sampai sore itu pun apa mendengarkannya apa gitu kan? Kita membaca mendengarkan sampai sore begitu. Ya apa mau makan doa, istirahat doa, apa sembahyang doa, ada sembahyang doa, makan itu tetap. Tapi itu perlu waktu yang lama gitu. Ya, itu pun banyak cepat. Kalau bukan sedikit sehari semalam sampai 8 kali, wallahu a'lam. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, jadi semester 1 itu hasil dulu ya. Jadi kita punya standar. Ya, ada standarnya. Jadi kalau semuanya, jadi ada beberapa model hadis juga seperti itu. Artinya biar dia punya hafalan sebelumnya atau tidak ya, dia punya bacanya bagus atau tidak, kita tahsin dulu. Karena bila sudah sesuai kriteria standar, baru lanjut ke semester 2 juz 30, semester 3 juz 29, semester 1 juz 1, semester 2 juz 2, semester 6 ya itu juz 3. Nah, sampai di semester 7 itu ada ujian tasmiyah. Nanti itu akan diberikan sertifikat misalnya, ya, syahadat. Itu di bawah ada itu ya, kalau di bungkus rokok ada merokok dapat menyebabkan macam ya, kita tak hisap. Setelah jika tidak lulus dapat peringatan, kemudian setelah mendapatkan peringatan jika tidak lulus juga akan dilakukan PKO. Sekarang kita tidak lagi mengeluarkan kawan-kawan mahasiswa PKO itu di semester akhir, tapi di semester yang 6 aja. Soalnya bermasalah. Kenapa bermasalah dari segi banyak hal ya sebetulnya. Pembelajaran bahasanya bermasalah, pembelajaran makatnya bermasalah gitu. Karena beda ya pembelajarannya. Lanjut. Nah, ini juga hafalan hadis ini bagiannya sebetulnya sudah diterapkan di angkatan pertama PKO. Bahkan dulu itu menghafal Arba'in An-Nawawi dengan sanadnya loh. Menghafal Arba'in An-Nawawiyah itu dengan sanadnya. Ini kan ada banyak lagi, ya. Tapi itu 100 lagi. Jadilah kalau ulama dulu menghitung hadis itu bukan berdasarkan matan, tapi berdasarkan sanad. Jadi kalau hafal hadis itu berarti hafal sanad. Kalau pian hafal matan. Nah, kenapa jadi 100 itu minimalis ya? Sekarang sudah mulai, ini kalau kita lihat dari sisi praktisnya ya, sudah banyak sudah ada di MTQ khususnya ada cabang tahfiz hadis dengan 2 kategori, 100 hadis dengan sanad dan 500 hadis tanpa sanad. Nah, bukan pian ini 100 hadis tanpa sanad saja. Jadi kan ada beberapa saya. Nah, dan saya yakin dia pasti ada sudah hafalan dulu ya. Ya hafalannya paling nama malu dunia itu barang apa ya. Nah, ya sudah itu barang modal dasarnya ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Insyaallah nanti akan kami berlakukan ini untuk lebih mengoptimalkan kawan-kawan semua ya. Semoga ini mengalihi gitu ya, bukan mengalihi, tapi untuk supaya kalian lebih maksimal dalam pembinaan keulamaannya. Masa ulama calon ulama ada hafal, habis ini niatnya hafal, yang lain ada hafal lagi, bersumpah. Dulu ada beberapa buku yang memang disusun oleh para sarjana hadis ya. Itu ada menyusun buku 40 hadis mudah dihafal. Ada 2 jilid tuh, 40 hadis mudah dihafal dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi sama begini sanadnya
bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi ada 6 hari itu, 3 hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Inggris. Bagi kawan-kawan yang nilainya bagus, mungkin ditempatkan di kelas yang tinggi gitu ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin pengusahanya masih di bawah, itu akan ditempatkan di kelas yang di bawah juga. Jadi ya kita samakan dulu ya. Nanti di semester berikutnya baru kita di tahun kedua itu baru kita ini ya. Nanti ada kemampuan menulis, kemudian ada kemampuan membaca dan memahami teks. Nah ini memang sudah kami bikinkan berjenjang supaya jelas tujuan pembelajarannya. Nah harapan kami dan ini memang sudah digaungkan oleh pihak rektorat ya, untuk para mahasiswa dan mahasiswi WIN itu harus di akhir itu harus punya skor TOEFL atau TOEFL ya. Nah masing-masing berbeda ya. Untuk saat ini kita masih menargetkan di 450 aja dulu. Itu kan bagus begini kalau Anda sudah punya skor itu ya. Ada fakultas lain yang menetapkan sampai 500 begitu. Tapi kita 500 itu dulu saya S3 itu TOEFL harus 500 S3 loh. Nah, tapi ya karena mereka memang program bahasa ya wajar-wajar aja. Kalau kita kan ada program bahasa. Lanjut. Ya bahasa Inggris ya sama ya kalau lebih lanjut. Nah itu bagiannya wawasan ilmu Islaman, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf, ada tafsir, ada hadis. Masing-masing sudah ada. Nah, alhamdulillah pimpinan kampus kita Pak Rektor itu juga berkenan untuk menjadi salah satu pengajar. Nah beliau pengajar itu kita tauhid. Cuman untuk kawan-kawan mahasiswa baru mungkin tidak bisa ketemu beliau karena itu pembelajaran UPB ya. Lanjut. Nah ini keterampilan ya, keterampilan bimbingan keterampilan keulamaan ya. Jadi ada pelatihan misalnya tasmiyah kayak apa, kemudian khutbah kayak apa, kemudian macam-macam ya, tradisi-tradisi yang dijalankan di masyarakat Banjar itu pelajari, yang kita pelajari, nah, supaya punya pengetahuan lah tentang itu, paling tidak. Ada bahasa masail untuk usul fikih ya, karena kita tahu bahwa masalah fikih itu selalu berkembang dari waktu ke waktu ya. Jadi bagaimana jual beli online seperti itu ada. Kemudian ada tutorial bimbingan kitab kuning dan kitab lain. Nah ini juga kami berharap Anda sekalian bukan hanya bisa membaca kitab-kitab gundul yang berbahasa Arab Fusha, tapi juga bisa membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab Melayu ya. Membaca kambang jadi kambing. Ada barisnya Pak. Membaca kawan jadi kawin. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat tutorial muhadharah ceramah ya. Kemudian ada tutorial tafsir. Ini ada beberapa kegiatan menunjang ya, macam-macam. Padat banget ini pada kegiatan kita ya. Itulah ulama Pak. Jadi ulama itu punya beban ya. Memang beban yang lebih gitu. Tapi juga ada mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Anda bersanding dengan jajaran para anbiya dan mursalin. Luar biasa itu yang jangan mungkin. Yang dibayangkan beban berat bebannya jangan. Nah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu berat sedikit menanggung mungkin. Tapi ya itulah konsekuensi ya. Tetapi justru Anda yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wah, ini prestasi-prestasi luar biasa. Intinya PKU luar biasa. Itu saja. Lanjut. Wah, syukran. Barangkali dia saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan penyampaian dari komentar kita pada siang hari ini. Jadi telah kita ketahui bersama ya bahwa PKW ini telah berdiri dari tahun 2005. Dari tahun berapa tadi? 24. Apalagi sekarang sudah mencetak 18 generasi. Ya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Selamat
yang bertanya. Kita di sini sebagai mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Usuli Humaniora, dan khususnya kita berada pada posisi program khusus ulama. Jadi otomatis orang memandang kita itu sebagai mahasiswa PKU itu ibaratnya sangat insya Allah kita orang. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan atau menyesuaikan diri kita dengan posisi kita sebagai program khusus ulama. Terima kasih. Apakah langsung menjawab, Pak? Ya, oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, Fakultas Studi Agama, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Studi Agama dari kelompok 3 Nurul Malang. Beberapa hari yang lalu, Oleh dan kawan-kawan di sini sama berangkat sudah mengikuti kegiatan PBAK dari kegiatan PBAK UNIF sampai PBAK Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Nah, dari yang ambil banyak di situ menjelaskan tentang apa itu mahasiswa. Nah, kebanyakan dari yang ulun ambil itu bahwa mahasiswa itu ya identik dengan kata perjuangan ya seakan-akan kayak mendorong kita untuk war-war mengatasi pemerintahan apa yang zalim dari teman-teman. Apakah itu cocok untuk zaman sekarang atau bagaimana? Menurut Ian sendiri, apa sih mahasiswa itu? Apa sih yang diharapkan dari seorang mahasiswa? Sekian, terima kasih. Ya, silakan satu orang penanya lagi, baik putra ataupun putri yang ingin bertanya. Ada lagi? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, asal Palangkaraya, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Setelah saya melihat dari segala pembinaan yang diprogramkan oleh PKU sendiri, apakah ada menyelenggarakan atau membuat suatu perlombaan yang mana itu hal itu membuat kami anggota PKU itu sendiri bisa lebih semangat dalam menjalankan segala pembinaan tersebut. Sekian, terima kasih. Sebelum dijawab oleh pemateri kita pada siang hari, saya ingin mengulang pertanyaan dari saudari Siti Husnul Khotimah. Kata Husnul tadi, kan mahasiswa PKU ini dipandang orang Masya Allah ya. Nah, jadi bagaimana sih Pak cara menyesuaikan diri kita ini dengan nama PKU itu sendiri? Kemudian dari Fajri tadi, apa sih mahasiswa itu menurut Bapak Dekan sendiri? Untuk Mustafa Kamal, apakah ada di PKU ini menyelenggarakan perlombaan yang mana di perlombaan itu bisa membangkitkan semangat mahasiswa PKU sendiri untuk menjalankan pembinaannya? Ya, boleh saja. Baik, saya dulu aja ya. Yang pertama, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa PKU? Ya. Artinya, kalau memang kita ini kan karena PKU itu memang dianggap sebagai orang-orang yang terpilih, dan memang ada beban tersendiri juga buat kawan-kawan sebetulnya. Ya, tetapi jangan jadikan beban itu sebagai sesuatu yang beban, sebagai sesuatu yang membebani Anda, bukan. Tapi jadikan itu sebagai pemicu dan penyemangat Anda untuk lebih baik. Artinya, kalau kita
dengan status itu justru Anda bisa lebih terjaga dengan baik. Artinya Anda tidak bisa lagi sembarangan gitu ya, makan pentol, dibuka untuk mahasiswa PKU sudah tahu dah dalilnya. Ya, akan ada kesimpulannya ya. Dan lain-lainnya ya. Artinya yang dipandang apa yang menjadi kultur atau budaya orang Banjar yang baik itu dipertahankan. Ya, kultur kita. Karena kita ini kan di antara 4 pilar itu kan berwawasan global. Apa? Ada yang ingat? Nah, berbasis lokal, berwawasan global. Ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang ibaratnya mengurangi perubahan PKU, ya, mengurangi perubahan PKU, ya. Justru Anda menjadi orang yang terjaga akhirnya. Sama kita misalnya, kita misalnya jadi orang yang dituhan orang misalnya di masyarakat, ya kadang-kadang lagi sembarangan, tapi justru dengan itu bisa menjadi lebih menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Dan justru itu yang akan menjadikan kita lebih mulia dibandingkan yang lain. Nah itu yang harus Anda pahami. Nah, berarti Pak, kami ini harus berkopiah terus misalnya, atau bila atau misalnya bila masjid bergaul Islam yang ada dua. Artinya kan yang sesuai ya, yang sesuai seperti mahasiswa kebanyakan, tetapi menjaga adab, menjaga etika. Karena kan kita kan berakhlak dalam kepribadian loh, ya. Saya pikir ini bukan hanya PKU saja, semua mahasiswa dan mahasiswa harusnya kayak itu, ya Allah, harusnya kayak itu, ya. Ibarat ada kopiah, rambut, tapi rambutnya rapi, sisi rapi. Kan Nabi itu, jujur Nabi itu rambutnya panjang banget sampai apa? Sampai bahunya. Aduh, ini bagian-bagiannya salah kaprah. Giliran yang fisiknya diikuti, tapi giliran akhlaknya tak diikuti. Wah. Ya, harusnya kalau dia misalnya mengikuti Nabi sepenuhnya sampai ke rambutnya gitu. Harusnya kan ibadahnya kayak apa, lebih luar biasa. Ya, adabnya lawan orang kayak apa. Nah, kemudian macam yang lain-lainnya. Nah, jadi itu yang harus diikuti. Nah, jadi ada sekalian. Maka saya berharap mahasiswa dan mahasiswa PKU itu dijaga. Ya, dijaga citra Anda sebagai seorang mahasiswa muslim itu aja. Ya, mahasiswa muslim itu apa? Seharusnya yaitu yang dia jaga, yang dia pertahankan. Ya. Nah, mungkin itu dulu. Yang kedua, nah ini juga memang gimana ya, ini persepsi masing-masing ya saya rasa. Kalau kampus UIN ini kan IAIN atau UIN itu sebetulnya saya sampaikan di awal tadi, dan ini juga merupakan pesan dari rektor kita ya, bahwa semangat keulamaan itu juga harus dijiwai oleh kita ya. Jadi ini sebetulnya bukan, kalau dibilang kampus pahlawan ya oke lah, ada masalah itu kampus pahlawan, karena memang dulu bagian dulu ya yang mempelopori perlawanan kepada penjajah itu adalah ulama. Dan ulama yang dan pahlawan yang disebut pahlawan itu ya ulama itu gitu, sebetulnya. Tapi terkadang sekarang digeser, ulama lain, pahlawan lain. Padahal ulama ya pahlawan ya ulama gitu. Ya, itu yang harus diingat. Kadang kita salah persepsi. Ya, perjuangan dulu ulama-ulama kita itu bukan pahlawan sebetulnya. Mereka lah yang pahlawan sebenarnya. The real hero itu adalah mereka. Bukan pahlawan kesiangan yang powar-powar macam-macam, bukan. Ya, yang bisanya hanya ya macam-macam. Kan? Saya harapkan Anda sekalian, mahasiswa dan mahasiswa PKU ya khususnya, menyuarakan kebenaran, ya, memberantas kezaliman, itu memang tugas kita semua ya.
bisa direalisasi. Fa bi qawlihi wa dzalika al iman. Itu loh. Memang itu menjadi karakter kita dan idealisme kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang calon cendekiawan muslim itu memang harus dipertahankan. Makanya kita dulu di kelas-kelas itu ya, silakan bagi yang ingin bertanya untuk menanggapi apa yang sudah kita sampaikan di perkuliahan. Berapa yang bertanya? Nah, nanti kita ini suara-suara kritis yang di luar kelas nih. Di dalam kelas kayak acak, di luar kelas kayak macam ya Pak. Giliran di dalam kelas, mana dia mesti berbahasa adat apa yang kita hilang daya kritisnya kan? Paham dong kan? Harusnya sama gitu ya, di luar oke lah, tapi di dalam juga oke. Nabi itu kan kayak gitu, Nabi itu di luar oke, di dalam oke gitu. Nah ini kita dikatakan paling. Nah, jadi saya harapkan seperti itu persepsi kalian tentang pahlawan itu coba dibenahi lah. Nanti jangan pahlawan itu dibatasi sebagai orang yang menyuarakan kebenaran. Ulama itu adalah orang yang paling lantang menyuarakan kebenaran. Tepuk tangan. Ya paling ada hobi-hobi orang lain. Baik, yang ketiga tadi apa? Ketika tadi apakah ada penyakit? Oh iya, ini kalau aku sangat kreatif ya. Ada kegiatan olimpiade dulu ya, olimpiade bahasa asing. Ya paling kali internal olimpiade ya, internal olimpiade. Kemudian untuk lomba-lomba itu gimana? Ya ini kan terkait tadi dengan kebijakan dan program-program yang ada di kampus ya. Tapi kalian terus terang ya, ada sekalian, kalian ini bibit-bibit yang berharga gitu loh ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi pragmatisnya ya, masyarakat yang tinggi itu banyak dari kaum PKW ya, banyak dari kaum PKW. Nah ini memang kita pengkaderannya tidak sistematis gitu, tetapi berjalan seperti itu, berjalan ya. Jadi semua prestasi-prestasi yang dicapai oleh kawan-kawan PKU tadi, prestasi yang dicapai itu dari PKU, ya dari PKU. Ya memang karena ada orang pilihan ya, jadi memang luar biasa. Artinya nanti karena kita sudah ada juga ya, linknya ya ke sana ya. Jadi saya berharap kawan-kawan, makanya tadi program-program kami yang kami canangkan itu diikuti dengan sebaik-baiknya ya, karena ini bukan hanya bermanfaat secara keilmuan, bahkan bermanfaat secara pragmatis begitu, bahkan bermanfaat secara pragmatis ya. Kalau dia pragmatis Allah, artinya anda bisa diikutkan dalam ajang yang bikin ya, kemudian ajang-ajang yang lain. Kita banyak sekali event musabaqah, event perlombaan baik dalam skala lokal maupun nasional ya. Nah itu tidak mungkin diikuti oleh mereka-mereka yang tidak punya keahlian atau kemampuan lebih. Nah makanya kami berharap dari anda sekalian itu ada yang bisa kita rekrut ya, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memberikan kontribusi dalam ajang lomba atau musabaqah tersebut ya. Dan buktinya sudah banyak ya, dari masa ke masa perjalanan PKU ini banyak sekali memberikan kontribusi atau sumbangsi untuk perhelatan ITI misalnya. Itu luar biasa. Jadi kawan PKU semua itu ya, bertanding antara kawan mewakili kapilah A dengan kapilah B, dengan kawan-kawan di kata saya kepada Anjo, tetapi kami ya luar biasa itu ya, dan ujung-ujungnya tetap dapat juara gitu ya. Nah, sehingga ini bisa mengharumkan nama kita. Terakhir kan kemarin waktu kita mengikuti kegiatan kompetisi ilmiah mahasiswa Usuluddin se-Indonesia itu, meskipun masih online ya, karena tidak memungkinkan untuk offline, ternyata di luar dugaan Uin Antasari menjadi juara. Di luar dugaan Fakultas Usuluddin Uin Antasari menjadi juara.
Dan yang banyak mengharumkan nama Uzuluddin itu adalah mahasiswa-mahasiswi KIK. Nah, itu ya dengan dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa berlama-lama dengan kalian karena ada agenda yang harus kita ikuti di demikian. Saya kembalikan kepada Anda. Ya,